PKL sudah selesai semua ya pendataannya. Sudah ya. Ya memang sih kendalanya kalau di offline saya kira tidak ada masalah ya. Kemarin juga tim yang saya monitoring juga nggak ada kendala yang berarti untuk offline ya, karena yang didata adalah pegawai BPS gitu. Paling ya kendalanya pembagian waktu saja, mungkin pas pada saat sibuk atau mungkin jadwal WFO-nya itu mungkin seminggu hanya 1 kali atau 2 kali, itu pun mungkin pada saat WFO juga ada kesibukan. Itu saja sebenarnya kalau untuk pendataan enggak. Kalau udah ketemu orangnya udah nggak masalah itu. Kalau di online ternyata masih respon rate-nya itu mungkin sekitar 80-an% ya. Sekitaran itu ya, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lah. Kemudian untuk pertemuan ketiga ini, metode numerik ini masih membahas terkait representasi dari integer. Jadi sebetulnya ini masih dasar juga, dan memang kelihatan ya, sudah saya share screen saya. Halo? Kelihatan, Pak. Ini Pak. kelihatan slideshow atau bukan? Slideshow, Pak. Slideshow, Oh, Pak. slideshow, oke ya. Soalnya saya menggunakan 2 monitor. Nah, biasanya kalau menggunakan 2 monitor itu kadang-kadang slideshow-nya di monitor sebelah ternyata yang tampil di dalam Zoom itu yang bukan slideshow, mungkin yang di PowerPoint-nya. Tapi kalau udah slideshow berarti udah pas. Kadang-kadang harus di set. Ya, kalian juga bisa menggunakan 2 monitor untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ya. Biasanya yang satu untuk Zoom untuk tampilannya, yang satu untuk kita praktikumnya ya, kalau memang kita ada praktek. Itu sangat sekali membantu itu. Mungkin kita pas pada saat ikut pelatihan atau apa, itu sangat membantu juga itu. Ya. Untuk representasi dari integer ini sebetulnya memang masih dasar, jadi kita belum masuk kepada metode-metode yang digunakan di dalam penyelesaian, apakah itu optimasi ataupun yang lain-lain ya, belum menggunakan tekniknya. Tetapi di sini sebenarnya masih pengenalan ya, pengenalan dari sistem desimal, oktal, dan biner gitu. Nah, tujuannya sih sebetulnya saya kira tidak terlalu tidak terlalu, nantinya pun kurang digunakan sebetulnya. Yang penting kita tahu gitu. Nah, mungkin dalam hal latihan pembuatan programnya dari algoritma itu yang mungkin bisa kita lakukan sebagai latihan gitu ya. Jadi kalau untuk konversi dan segala macamnya itu sebetulnya malah nantinya di dalam metodenya, penggunaan di dalam metode numerik itu tidak terlalu digunakan. Nah, yang penting kalian tahu bahwa ada sistem dari representasi dari integer itu sistem desimal, oktal, dan biner. Kemudian tahu algoritmanya dan bisa membuat di dalam bahasa programnya gitu ya. Nah, kalau sistem desimal itu sudah biasa kita gunakan ya, yang kita terapkan sekarang ini yang menggunakan sistem desimal basis 10. Dan dulu ya, kenapa dipilih yang basis 10 itu tidak ada alasan yang jelas gitu. Nah, kemudian sebetulnya banyak juga kebudayaan lain yang menggunakan sistem basis bilangan lain ya, ada 12, ada 20 dan lain-lain. Nah, tetapi bagi kita ya yang sudah biasa dengan 10, sistem-sistem bilangan yang lain itu serasa aneh, atau mungkin juga konversinya atau penggunaannya kita juga harus berpikir terlebih dahulu gitu. Ini digunakannya seperti apa gitu ya. Nah, karena udah kebiasaan. Coba dari dulu kita diterapkan bilangan basis mungkin 20 atau berapa, berarti kalau basis 8 misalkan gitu. Jadi nggak ada angka 9, itu nggak ada. Dan angka 8 juga nggak ini ya, nggak ada itu 0 sampai 7. Misalkan seperti itu ya, itu yang kita pahami gitu. Nah, tetapi karena yang secara internasional dulu itu sudah ditetapkan basis 10 yang digunakan, ya sampai sekarang seperti itu penggunaannya, baik untuk penghitungan, keuangan, segala macam. Nah, kalau untuk ekspresinya dalam sistem desimal itu secara umum kita bisa bentuk di dalam bentuk polinomial ya.
secara umum seperti ini bentuknya. Jadi ada misalkan ada 3 digit. 3 digit itu adalah A0, A1 dan A2 dari belakang ya. Kalau A0 itu paling yang belakang, A1 yang di tengah, A2 yang di depan. Nah, itu dikalikan dengan 10 pangkat N-nya. N-nya itu sebenarnya bukan jumlah digit, tetapi jumlah digit dikurangi 1. Karena dia dimulai dari 0. Ya, karena dimulai dari 0. Nah, sehingga bentuk umum dari suatu bilangan ini berlaku untuk basis 10, nanti pun bentuk umum ini juga bisa digunakan untuk basis 2 ataupun basis 8. Perbedaannya hanya di sini ada angka 10, ini nanti di angka 10 ini. Kalau basis 2 ya nanti angka 10 diganti 2. Basis 8 ini angka 10-nya bagi 8, diganti 8 gitu ya. Ini bentuknya, jadi ada berapa digit ini? Berarti ada n plus 1 digit ya, jumlah digitnya ya kalau digitnya, karena di sini mulai dari A0 kemudian mulai sampai dengan AN. Nah, ini bentuk umumnya untuk ini polinomial basis 10 ya. Kemudian di dalam kalau sistem biner, kenapa kita harus tahu gitu, karena di situ digunakan dalam prinsip kerja komputer. Jadi sistem bilangan dengan basis 2 ini digunakan dalam prinsip kerja dari komputer. Ya, koefisien integernya itu isinya ya hanya 0 atau 1 saja gitu. 0, 1, 0, 1 gitu. Itu di bilangan biner. Ya, bentuk umumnya ya sama dengan yang tadi yang basis 10. Jadi perbedaannya hanya di sini ya. Kalau tadi 10 pangkat N, 10 pangkat N-1 dan seterusnya. Di sini 2 pangkat N ya, 2 pangkat N-1 dan seterusnya. Ini bentuk umumnya. Ya, bentuk umum dari bilangan biner. Nah, kemudian ada juga yang sistem oktal. Sistem oktal ini sebetulnya digunakan sebagai kompromi antara yang komputer prefer binary ya dan user prefer decimal system ya. User prefernya kan decimal system. Jadi dari sisi user dan dari sisi komputer ya. Di situ ada sistem oktal. Sistem bilangan 8. Nah, kemudian bagaimana konversi antar sistem bilangan ya. Nah, untuk konversi sistem bilangan berbasis beta misalkan, ini misalkan kita menggunakan algoritma 1. Jadi sebetulnya teknik atau konversi itu bermacam-macam ya. Kita bisa menggunakan beberapa mungkin algoritma yang lain juga, bisa juga seperti itu. Nah, di sini dikenalkan untuk algoritma ini, yang algoritma 1 ini misalkan kita punya N ya, itu satu bilangan ya dengan AN ya, A0 sampai dengan AN ya kalau dari belakang. Kalau di depan ya AN sampai dengan A0 ya, ini basisnya beta. Sehingga dalam bentuk polinomialnya bisa ditulis seperti ini. Ini bentuk polinomial secara umum ya. Di sini ada fungsi P X ya, yang memetakan X ya, di mana X itu adalah beta. Beta itu apa ya? Basisnya itu yang kita sedang gunakan itu. Nah, kemudian untuk konversi ke sistem desimal ya, caranya adalah menghitung secara rekursif suatu bilangan Bn-1 sampai dengan B0 sebagai berikut ya. Jadi untuk menghitungnya itu ya, untuk mengkonversinya ke desimal, kita hitung secara rekursif suatu bilangan Bn sampai dengan B0 ya, sehingga diperoleh nanti B0 ini adalah nilainya ini. B0 itu adalah fungsi ya, fungsi P ya, fungsi P yang memetakan beta ya, yang mengkonversi bilangan berbasis beta ke bilangan desimal di sini ya. Nah, untuk Bn-nya itu adalah AN, berarti yang di paling depan ya, digit paling depan ya. Kemudian Bn-1 itu adalah AN-1, yaitu bilangan yang nomor 2 ini, ditambahkan dengan Bn itu yang tadi, yang dari AN, yang dikalikan dengan beta. Beta itu adalah sistemnya, basis bilangannya. Nah, itu terus kemudian dihitung lagi untuk Bn-2-nya seterusnya. Itu adalah digit ke N-2 ya, digitnya itu terus ditambah dengan
Bn-1 nilai sebelumnya ini yang hasilnya tadi kemudian dikalikan dengan beta lagi ya, beta ya basisnya itu tadi, dan seterusnya sampai dengan B1 kemudian dapat juga B0, setelah B1 B0 ya. Itu secara umum, sehingga nanti hasilnya adalah ya B0 itu, karena B0 ini adalah fungsinya, hasilnya hasil dari fungsi P-nya tadi itu ya, P dari beta. Jadi B0 ini nanti hasil akhirnya. Ini sebetulnya apa namanya, nanti berlaku juga, algoritma satu ini bisa berlaku untuk sistem berbasis selain dari 2 ke 10, atau mungkin dari 10 ke 2, atau juga digunakan untuk ke basis 8. Ya, ini secara umum seperti itu. Jadi intinya dia menghitung secara rekursif ya suatu bilangan mulai dari Bn sampai dengan B0 yang didasarkan dari nilai AN. AN itu ya urutan tadi. Mulai dari AN, AN-1, AN-2 yang ditambahkan suatu nilai dari perkalian dari nilai B sebelumnya yang dikalikan dengan betanya. Ini algoritmanya seperti ini ya. Jadi kalau secara contohnya dalam angka supaya kita bisa membaca algoritma dengan baik, ya sebetulnya kita praktekkan dengan contoh ya. Jadi nanti kalian kalau punya apa namanya suatu algoritma, kemudian mungkin atau mungkin sudah dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, cara yang mudah untuk bisa memahami ya kita coba dengan angka. Kita coba dengan angka, simulasikan, cocok, kita bisa gunakan. Dan itu juga pernah saya lakukan. Jadi ketika mau belajar Newton-Raphson, kadang-kadang kita membaca rumus atau membaca urut-urutan itu agak sulit gitu. Tetapi ketika kita sudah masukkan nilai, angka, contoh, kemudian kita jalankan, mungkin kita hitung menggunakan Excel, sehingga step by stepnya kita paham. Nah, di situ nanti kita bisa memahami juga pemrogramannya. Nah, setelah itu, dari situ kita bisa modifikasi ya, kita bisa modifikasi. Biasanya umumnya ya gitu, kita harus memodifikasi suatu contoh gitu, oh ini harusnya diganti begini, kita tahu. Nah, setelah kita pahami, nah itu nanti berlaku umum ya, ya ini aja apa, sharing saja nanti kalau kalian menghadapi hal semacam itu, nah itu bisa kalian lakukan ya. Kembali ke sini, jadi untuk contoh biner ke desimalnya, misalkan gunakan algoritma yang pertama tadi untuk betanya itu sama dengan 2. Jadi untuk berbasis 2 ya, dari biner menuju ke desimal. Nah, kalau untuk dari biner, ini misalkan contohnya adalah 1101 basis 2. Pertama, kita tetapkan dulu B3 sampai dengan B0. Karena apa? Karena dia jumlahnya kan ada 4 digit, sehingga dari B3 sampai dengan B0. B3-nya kita tentukan, dia diambil dari A3. A3 adalah 1, kita taruh di sini. Jadi kita dapatkan B3 adalah 0, karena dia A3 sama dengan 1. Kemudian kita cari B2-nya. B2 itu apa? A2 ya ditambah dengan B3 dikalikan dengan 2, kalikan 2 ya, kalikan betanya. Nah, sehingga kita dapatkan B2 itu adalah 1, karena di sini angka 1. Ini kursor saya kelihatan ya, saya tunjuk-tunjuk gini. Ya, kelihatan bergerak ya. Kalau bergerak berarti saya nggak perlu pakai coret-coret ya. Ini aja saya tunjuk-tunjuk. Ya, jadi 1 kita taruh di sini, ditambahkan dengan 1. 1 itu adalah nilai B3 yang dikalikan dengan 2. Sehingga kita dapatkan 3. Nah, kemudian kita cari lagi untuk B1-nya. Itu adalah 0 ya. A1 itu 0 yang ditambahkan dengan B2. B2 itu 3 ya, yang dikalikan dengan 2, itu sama dengan 6. Demikian terus selanjutnya di B0 ya. B0 ya 1, kan terakhir 1 ditambah dengan yang nilai dari B1 6 dikalikan dengan 2, hasilnya ada 13. Nah, jadi konversi 1101 untuk biner itu dikonversi menjadi 13 untuk ke desimalnya.
Nah, ini juga untuk contoh lagi, ya contohnya misalkan 10000 itu untuk biner, kalau dikonversi ke dalam desimal dengan proses yang sama, dia akan menghasilkan nilai 16. Ya, dengan proses yang sama. Kalau dilangsungkan ya begini berarti, ya. Ini kemudian ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan ini. Ini cara ininya, cara langsungnya. Nah, kemudian misalkan dari desimal ke biner. Nah, kalau desimal ke biner, ini yang perlu diperhatikan adalah operasinya nanti dalam bentuk biner. Operasi-operasinya apakah itu penjumlahan atau perkalian. Ya, operasi penjumlahan ya sama dengan prosesnya desimal, tetapi berbedanya mungkin kalau 1 ditambah 1 di dalam desimal itu 2, kalau biner adalah 10. Ya, 10 lah, bukan 10. Karena di situ nggak ada 10, adanya 10. Nah, sebagai contoh ini, kita mempunyai nilai 187 dengan sistem desimal. Ya, kita akan merubah ke sistem biner. Ya, kita dapatkan untuk B2-nya itu adalah 1. Ya, B2-nya 1. Kemudian B1-nya itu adalah 8 yang ditambah dengan 1, ya B2 tadi, dikalikan dengan betanya. Betanya adalah 10, kalikan 10. Nah, untuk 8 sendiri, kalau dikonversi ke dalam biner, itu adalah 10000, ya. Itu dalam biner. Itu 8. Ditambah dengan 1 dan yang dikalikan dengan 10. Nah, 10 di sini masih dalam bentuk desimal. Kalau kita binerkan adalah 1010. Sehingga B1 itu adalah nilainya sudah dalam bentuk biner 10010. Ya, dijumlahkan aja, ini ditambah ini gitu. Kalau dijumlahkan ya disusun aja. Ya, 1000 tambah 10 kan berarti 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 10, ya. 10 ya, 10 di depan ini. Nah, itu untuk penjumlahannya. Nah, sehingga kita dapatkan B1. Nah, untuk B0-nya, B0-nya adalah nilainya adalah 7 yang ditambahkan dengan apa namanya? Ini nilai dari B1, ya, nilai dari B1 yang dikalikan dengan 10, ya, 10 ya, yang dikalikan dengan betanya. 10-nya kan ini ya bentuknya. Nah, perkaliannya juga bisa kita susun, perkalian susun, kemudian tinggal kita jumlahkan. Nah, sehingga hasilnya adalah 7 itu adalah 111 dan hasil perkaliannya adalah sama dengan ini dan diperoleh adalah ini nilainya. Ya. Ini untuk pencarian menggunakan algoritma 1. Ya, tentunya banyak cara ya. Kalau menggunakan teknik yang lain juga bisa sebetulnya. Tinggal bagi 2 sisa berapa, bagi lagi berapa sisa berapa gitu kan ya. Kalau yang proses yang umum yang sering digunakan untuk mencari konverinya, tapi kita tidak fokus ke situ, kita fokus ke proses algoritma 1 sendiri. Karena tadi yang disampaikan adalah algoritma 1 yang digunakan. Banyak memang cara untuk konversi. Nah, kemudian kalau ini contoh dari oktal ke desimal, ya. Dari oktal ke desimal, jadi betanya adalah 8. Ya, misalkan nilainya adalah 273 dalam oktal, sistem oktal. Ya, kita peroleh B2 sama dengan 2, kemudian B1 adalah 7 ditambah 2 kalikan 8. Ketemu 23, ya, 23 ini masih sistem 8. Kemudian B0-nya, ya, nilai 3 ini ditambah dengan 23 kalikan 8. Hasilnya adalah ini. Sehingga kalau dikonversi dari basis 8 ke basis 10 itu nilainya adalah 187 untuk contoh ini. Ini salah ini ya, ini salah ketik, ini 10 harusnya. Jadi kalau untuk algoritma 1 diterapkan untuk beta
beta dari desimal ke oktal ya, jadi betanya adalah 10, ya seperti ini contohnya misalkan nilainya adalah 187 yang tadi kita peroleh. Ini salah ya, ini nanti diperbaiki ya di slide-nya. Yang di belakang ini saya nggak bisa coret. Nah, ini 10 pangkat 0. Nah, untuk B2-nya adalah 1 ya. 1 ini di basis 8, tetap 1 sama basis 8 dan 10. Kemudian B1-nya 8 ditambah dengan 1. Bentar. Oke. Jadi B1-nya itu adalah 8 ditambah 1 ya. B2 dikalikan dengan 10. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, 8 sendiri di dalam sistem bilangan 8 itu adalah 10 ya. 10. 8 di dalam desimal itu kalau kita rubah ke oktal itu 10. Sehingga 10 ditambah dengan 1 bilangan 8 yang dikalikan dengan 12 ya. Untuk bilangan 8-nya. Kan 10 itu kalau di dalam konversi bilangan 8 adalah 10 ya. 12 bukan 12, 12. Nah, sehingga ini diperoleh 22 untuk basis 8-nya. Untuk B1-nya sudah dalam bentuk basis 8. Kita hitung lagi B0-nya. Sama sih prosesnya. Sehingga kita peroleh untuk nilai konversinya dari desimal ke oktal adalah 273 ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau hasilnya 8 desimalnya itu, kalau oktalnya 8 oktal juga hasilnya 8. Tapi dipakainya 10 oktal ya? Iya, 8 kan nggak ada di dalam oktal itu, sistem oktal itu kan nggak ada 8. Nggak ada kan? Jadi untuk basis angka basis 2 itu kan hanya 01 ya. Basis 8 itu 0 sampai 7. Ya, kalau 10 berapa? Kalau 8 berapa? Kalau 8 itu kalau di desimal itu ya kalau di dalam desimal 8 itu kalau di oktal itu 10 ya, bukan 10 sih sebenarnya karena nggak ada 10 di sana. 10 ya. Angka 9 juga nggak bisa ya, Pak? Soalnya 11 oktal sama dengan 9. Kalau 9 oktal nggak ada. Nggak ada. Berarti yang nggak ada apa aja, Pak? 8, 9. Jadi kalau oktal, sistem bilangan oktal itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 7. Selain itu nggak ada. Jadi kalau misalkan ya dulu itu kita ditetapkan kita menggunakan bilangan oktal misalkan, tidak bilangan desimal. Itu ya angka itu cuma sampai angka 7 saja. Jadi angka 8 itu enggak ada, itu hanya sebutan oktalnya, sebutan dari basisnya. Ya, basisnya, basis 8 itu isinya adalah 0 sampai dengan 7. Kalau basis, ya sama ini dengan basis 2. Basis 2 itu isinya apa? Isinya ya 0 dengan 1. Ya, biner. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Apakah itu 0, 0, 1? Apakah 1, 0, 0? Nah, itu untuk yang biner, bilangan basis 2. Ya. Kalau basis 8, berarti ya hanya 0 sampai dengan 7. Sehingga sebetulnya tidak ada 8, 9, dan 10. Yang ada 8, 9, 10. 8, 9, ya 10 itu enggak. 10 itu kan dari gabungan dari angka 0 dan 1. Yang ada 8 dan 9-nya itu adalah basis 10. Ya. Nah, kalau basis 10 8 itu di basis 8-nya berapa? 10. 9-nya berarti 1, 1. Ya. Oke. Gitu ya. Ada yang lain lagi? Makanya ini kita rubah gitu kan. Kita rubah ketika dia di rumusannya ini 10. Nah, 10 itu kalau di basis 8 adalah 1, 2. Ya, 1, 2. Bukan 12 sebetulnya sebutannya, 1, 2. Karena dia sebetulnya nggak ada angka ininya. 12 itu kan penyebutan untuk desimal. Tapi untuk memudahkan kita ya nggak apa-apalah, yang penting ngerti.
dalam penulisannya seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian kalau untuk yang ke oktal itu sebetulnya semakin mudah karena 3 digit biner itu pasti akan membentuk 1 digit oktal. Ya, jadi seharusnya untuk mengkonversi biner ke oktal atau sebaliknya itu lebih mudah ya. Untuk mengkonversinya lebih mudah. Kalau biner ke oktal, oktal ke biner ya, karena setiap digit yang ada di oktal itu akan diwakili dengan 3 digit biner. Atau kebalikannya, 3 digit biner itu membentuk 1 digit oktal. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya angka biner 10111111. Ini langsung aja kita bagi 3 ya, dari belakang. Dari 3 berarti 011 itu untuk yang digit pertama untuk oktalnya. Terus kemudian 111 itu yang digit kedua untuk oktalnya, dan 10 ini di depannya pasti ada nolnya. Jadi 010. 010 itu untuk yang digit di paling depan. Nah, ini kalau dari biner ke oktal, sehingga langsung aja jadi 101 itu biner itu kalau ke oktal adalah 2 ya. Sama juga ke desimal juga 2 ya, karena apa namanya? Nilainya kan masih di bawah 10 ya, di bawah 8. Jadi kalau di bawah 8 itu mau biner mau oktal mau desimal itu sama. Kemudian yang digit kedua untuk yang oktalnya atau 3 digit di tengah untuk yang binernya 111 itu kalau dikonversi menjadi 7. Nah, kemudian untuk yang 011 itu dikonversi menjadi 3 kalau di sistem oktal, sehingga tinggal gabung saja. Jadi konversinya tinggal digabung saja. Jadi 273 itu untuk basis 8. Oke, kemudian kalau kita balik dari basis 8 ke basis 2, ya tinggal kita turunkan saja ya. Kita bagi aja 3, 4, 7. 3 itu berapa untuk binernya? 011. 4, 100. 7, 111 ya. Ini salah juga ini harusnya 3. Ya, ini salah. Nah, sehingga ini coret aja. Sehingga kalau kita buat dari oktan ke biner, ya tinggal gabung saja. Tinggal digabungkan langsung. Truk, gitu langsung jadi. Jadi sebenarnya konversinya lebih mudah kalau menggunakan ini. Tapi menggunakan algoritma tadi, ya bisa juga gitu. Menggunakan algoritma tadi, ya sama saja seharusnya nilainya. Itu kalau ini kan secara langsung. Jadi banyak sebetulnya cara. Makanya tadi saya sampaikan algoritma satu itu hanya salah satu contoh saja. Yang umum ya, bersifat umum. Nah, di sini ada latihan, nanti dicoba saja untuk konversi dari apakah itu dari binary ke desimal atau ke oktal ya. Nanti dicoba saja. Dengan menggunakan algoritma 1 ya. Harapannya nanti dari algoritma 1 itu kita juga bisa membuat programnya, program kecil-kecilan lah yang untuk mengkonversi gitu. Jadi kalau kita masukkan angka dengan menggunakan algoritma 1 itu bisa dikeluarkan hasilnya gitu. Nah, sebetulnya caranya banyak itu, tapi kalau mau coba ya menggunakan algoritma 1 saja itu karena kita fokusnya di situ. Ini untuk contohnya, latihannya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke bilangan pecahan. Ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Mau ngajarin tentang perkalian sama penjumlahan oktan dong, Pak. Ya, untuk penjumlahan oktan sebetulnya ya hampir sama dengan penjumlahan dan perkalian pun, mau oktan mau ke yang oktal maupun sistem biner itu sama ya, sama saja. Jadi misalkan contohnya ini contohnya mana? Ini ya. Nah, ketika ini kan 10 ditambah 12 ya. 10 ditambah 12, 10 ditambah 12. Ya, ini ditambahkan aja biasa 2
Ini masih ada 2. Nah, ketika dia masih di bawah angka 8 ya nanti kita langsung aja tuliskan seperti ini. Sama dengan biner ya. Nah, kalau biner misalkan kita punya contohnya aja biner misalkan seperti ini. Kalau kita jumlahkan penjumlahannya 1 ditambah 1 kalau di dalam biner, kalau nggak ada 2, ini isinya adalah hasilnya adalah 10 ya. 10 sehingga di sini masih ada 1. Ya. Terus kemudian 1 ditambah 1 lagi, itu hasilnya adalah 10 lagi, kita tulis 0, kita pisahkan lagi 1 di sini. 1 ditambah 1 itu hasilnya 0, kita tulis lagi 1. Nah, ini untuk yang biner, jadi lebih ini ya, lebih sama dengan begitu nanti. Kalau misalkan di dalam oktal itu misalkan kita punya ini 7 ya. Bentar, mana sih hapus? Di bawah aja deh. Ya misalkan kita punya 17 ditambah dengan 16 lah ya. Sistem bilangan 8 ya, oktal. Oktal berarti 7 ditambah 6 itu hasilnya adalah berapa? Berapa? 5, Pak. Tulis 5. 5 kan? Karena 15 ya, 15 sebetulnya ya. Karena dia kan tambah 8 masih ada 5. Iya. 5 menyisakan 1. Sehingga hasilnya adalah 35. Itu kalau basis 8. Ya, karena dia tidak ada 8 dan 9 sehingga langsung saja gitu. Adanya 10 kemudian 12 11 12 13 14 15 gitu kan. Urutannya seperti itu. Nah, demikian juga kalau perkalian ya, perkalian demikian juga ya. Kalau perkalian misalkan untuk yang basis 2 misalkan 11 dikalikan 11 ya, dikalikan dengan berapa? 11 juga misalkan. Atau jangan 11. Oh, mana sih? Hapus. Biasanya tak tekan ini bisa hapus. Oh, ini. Oke, kalau ini dikalikan ya, basis biner ya. 1 1 0 0 1 1. Ini tinggal dijumlahkan aja. Hasilnya ada 1 1 1 1. Ini kalau hasil perkaliannya. Ya, sama dengan begitu kalau untuk yang biner, untuk yang oktal. Sebagai contoh ini ya. Tapi harus agak mikir ya. 6 kalikan 7. Ada yang tahu caranya supaya tidak membayangkan? Ya, hasilnya yang jelas bukan 54 ya. Jadi kok 54 berapa? Bukan 42 ya, bukan perkalian biasa. Bentar. Sebetulnya ada polanya ya, ada polanya yang kita bisa ikuti. Saya belum terpikirkan juga untuk menghitung perkalian, misalkan menggunakan polanya sebenarnya sama dengan apakah itu untuk yang biner ataukah oktal. Jadi pola perkaliannya dia tidak boleh penghitungannya itu tidak boleh menggunakan angka 8 dan 9. Jadi langsung setelah 7 itu hasilnya adalah 10. Nah, setelah itu 11, 12 dan 17. Nah, setelah 17 dia mulai lagi dengan 20 ya. 20, 21 kemudian sampai dengan 27 ya. Setelah 27 dia kembali ke 30 ya, 30 terus dan seterusnya. Nah, intinya itu berapa kali tinggal dihitung aja. Sebetulnya coba kita cek. Secara prosesnya adalah seperti itu. Secara prosesnya, misalkan gampangannya jangan banyak-banyak lah. Ini aja deh, 17 kalikan misalkan 2 ya. Nah, yang gampang ya. Nah, ini adalah hasilnya. Kan kalau dia 7, ini kan sama dengan 7 ditambah 7 di dalam sistem oktal ya. Jadi karena dia
setelah 7 itu adalah 10 ya, berarti ini adalah 6 menyisakan 1. 2 kali 2 2 kali 1 1, 2 kali 1 2 kali tambah 1 jadinya adalah 3. 36. Ya, ini kalau yang gampang. Kalau ini kan kita harus membayangkan terlalu banyak. Jadi begitu untuk perkaliannya, ya. Nanti kalau kita udah tahu polanya, sebetulnya kita juga bisa, karena kita udah terbiasa dengan desimal saja. Jadi ketika kita menghitung oktal ya agak kesusahan polanya karena kita belum terbiasa. Tapi kalau kita mau pelajari mulai dari yang terkecil dulu begini, perkalian kecil, kemudian perkalian besar, ada polanya, itu pasti tahu. Gitu ya. Kita nggak terlalu fokus ke dalam situ. Ya, kita nggak terlalu fokus ke dalamnya ini, karena ini sebetulnya masih hanya pengantar dan nantinya pun di dalam metode numerik tidak terlalu dipakai itu. Jadi ya kenapa kok dipelajari ya hanya sebenarnya sepengetahuan saja dan mungkin ya kita ambil positifnya adalah melatih bagaimana kita mengimplementasikan suatu algoritma itu saja. Nanti karena kalau implementasi algoritma ke dalam pemrograman itu pasti dipakai. Ya, apapun algoritma, ada algoritma ini. Nah, di pemrogramannya seperti apa? Nah, itu mesti dibuat gitu, dibuat sampai dengan pemrogramannya. Ya, sehingga hasilnya bisa diperoleh. Karena di dalam metode numerik kemarin kan, ya selain matematik adalah pemrograman gitu ya. Oke, boleh begitu ya. Sementara. Siapa tadi yang nanya? Terima kasih, Pak. Oke ya, sama-sama. Ya, begitu. Jadi secara penjumlahan dan perkalian sebetulnya menggunakan teknik yang sama, tetapi hanya berbeda di penggunaan nilai aja. Kalau mau ahli di dalam perkalian ataupun penjumlahan oktal ya memang kita harus terbiasa dengan hal itu. Seperti kita sudah terbiasa dengan desimal. Jadi intinya adalah di oktal itu tidak ada angka 8 dan tidak ada angka 9. Itu saja. Sama dengan di binet juga seperti itu. Dia hanya 01 gitu. Kalau 01 sih lebih mudah sebetulnya. Ya, kemudian saya lanjutkan untuk representasi bilangan pecahan. Nah, sebetulnya ini ada definisi ya, definisi terkait dengan bilangan pecahan itu apa gitu ya. Bilangan pecahan itu sebenarnya apa? Kalau kita pahami yang selama ini kita sudah pelajari ya, bilangan pecahan itu ya dalam bentuk kalau apakah itu pecahan ataupun desimal gitu ya. Atau dalam bentuk ini apa namanya? Pecahan desimal. Nah, kalau di dalam rumusannya itu sebetulnya secara umum pecahan atau disimbolkan dengan XF ini itu merupakan pengurangan dari suatu bilangan real ya yang dikurangi dengan XL-nya ini. Ini adalah bilangan integer bulat, bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi dia bisa sama dengan X kalau itu nanti atau kurang dari ini. Tapi dia adalah bilangan bulat terbesar ya. Sehingga dia bulat, sehingga sisanya itulah yang menjadi pecahan, intinya itu. Jadi si pecahan itu adalah ya dari suatu bilangan yang dikurangi dari bilangan bulat. Nah, bilangan itu kalau bulat juga berarti kan nilainya sama kan, berarti mungkin nanti pecahannya 0 gitu kan. Tapi kalau bilangan yang di X-nya ini bukan bulat ya, nah itu yang dikurangi dengan bilangan bulat itulah sisa pecahannya. Itu konsep sebetulnya. Itu konsep untuk mengartikan pecahan. Tapi kadang-kadang kita juga konsepnya juga agak membingungkan. Padahal sebenarnya mudah gitu kan, karena kita biasa udah melihat pecahan itu seperti apa. Nah, bagian pecahan tersebut untuk sistem bilangan desimal itu bisa dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi bagian pecahan untuk di bilangan desimal itu di sini yang perlu kita lihat adalah di mana BK itu adalah suatu bilangan bulat positif ya, kurang dari 10. Kurang dari 10 itu ya bisa mulai dari 0, 1, 2 sampai dengan 9. Ya, itu BK-nya. Yang dikalikan dengan 10 ya,
pangkat minus K, ya, minus K, 10 pangkat minus K. Kalau K-nya 1, berarti 1/10. K-nya 2, 1/100. K-nya 3, 1/1000. Dan seterusnya. Ya, itu kalau di dalam sistem desimal. Ini rumusnya, ya, dinyatakan seperti ini. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat rumus gini, kok ribet sih? Padahal sebenarnya kalau kita lihat pecahan sendiri juga mudah gitu. Seperti ini contohnya. Nah, di sini ada pecahan yang terminate, ya, terminate fraction, dan ada yang non terminate. Intinya sih di sini kalau yang terminate ya berarti dia fix, ya. Ini disebut bilangan apa? Kalau yang untuk yang non terminate dia panjang, bisa 1/3, misalkan 0,333, 33 dan seterusnya tidak berhenti. Ini bilangan apa namanya? Bilangan apa namanya ini? Irasional, Pak. Irasional, ya. Termasuk bilangan irasional itu adalah non terminate fraction. Ya, bukan imajiner, ya. Kalau imajiner itu yang akar -1 gitu. Kalau ini adalah yang irasional. Kalau yang di atas adalah yang bilangan rasional. Itu pembagiannya untuk yang pecahan. Nah, kemudian kalau di dalam pecahan desimal, ya, bila suatu bilangan X itu memiliki bagian bilangan bulat, ya, bilangan bulatnya adalah yang A ini, mulai dari N sampai dengan A0, ya, ini basis 10, ya. Ini sebagai yang XL-nya atau X apa ya ini? Anggap aja XL ya. Intinya ini adalah mewakili bilangan bulat, ya, mewakili bilangan bulat, yang utuh gitu, ya. Nah, dari bilangan dan bilangan pecahan X itu adalah ini, dan ada bilangan pecahannya ini, misalkan ya BK, kemudian 10 pangkat minus K, ya, ini rumusannya tadi. Nah, sehingga X itu bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, ini kalau bentuk penulisan pecahan di dalam desimal, ya, seperti ini. Jadi di depan ini adalah yang mulai dari AN sampai dengan A0 ini adalah yang bulat, ya, yang disebut sebagai XL tadi, dan dibatasi oleh koma, kemudian ada mulai dari B0, B1, B3 sampai dengan seterusnya, tergantung dari itu tadi. Kalau non terminate ya seterusnya, tidak sampai hingga gitu. Tapi kalau yang terminate sampai dengan tertentu saja. Ya, ini sebetulnya ya pembagian ini seperti inilah yang biasa kita gunakan itu kan, angka-angka yang biasa kita gunakan, ya. 34 itu adalah yang termasuk A1 dan A0, ya. 7, 8, 9 itu adalah B0, B1, B3 yang merupakan pecahannya, ya. Kemudian yang di bawahnya juga begitu. 1, 2, 3, 4 itu adalah A3, A2, A1, A0, ya. Kemudian dipisahkan oleh koma, dan B0, B1, B3, B4, ya. Itu untuk ini tadi untuk yang desimal. Nah, bagaimana untuk yang pecahan biner? Sebetulnya analoginya sama dengan biner, ya. Sama dengan desimal. Nanti juga di oktal juga seperti itu. Jadi sama saja analoginya, sama dengan tadi apakah itu penjumlahan atau perkalian. Nah, cuma nanti bedanya basisnya itu saja gitu, ya. Nah, jadi kalau di dalam biner, ya, analoginya sama dengan sistem desimal. Kemudian bagian pecahan dari sistem bilangan biner dinyatakan sebagai berikut. Bentuknya sama dengan yang punya desimal, cuma angka 10-nya aja diganti dengan 2, ya. Bentuknya adalah seperti ini. Itu untuk yang XF-nya, di mana BK adalah suatu bilangan bulat positif yang kurang dari 2, maksudnya adalah 0 dan 1, ya. BK itu hanya bisa bernilai 0 dan 1. Itu kalau untuk yang biner, ya. Kalau untuk oktal ya kurang dari 8 itu yang 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 7. Tidak ada yang 8 kalau untuk yang oktal. Biner pun sebenarnya 2 juga nggak ada. Kalau yang BK-nya ini, ya, hanya 0 dengan 1. Nah, karena itu untuk bilangan X, ya, X itu adalah suatu bilangan. Bilangan itu, ya, ini X ini bisa bulat, bisa tidak, bisa ada pecahannya, ya. Kalau dia berbasis 2, bisa ditulis sebagai berikut. Sama dengan yang punyanya desimal tadi. AN,
AN-1 sampai dengan A0 di depan ini adalah untuk yang bulatnya ya, bulatnya. Kemudian yang B0, B1, B2 dan seterusnya ini untuk yang pecahannya ya. Yang dari XF-nya itu adalah ini sebetulnya. Nilai belakang ini. Ini untuk yang sistem 2. Tanda koma pada sistem biner itu juga disebut sebagai binary point ya. Binary point. Kalau di ini desimal ya, kalau pecahan desimal ya, kalau di desimal. Nah, ada juga gini konversi bilangan pecahan desimal ke biner. Jadi untuk konversinya sendiri untuk pecahan itu berbeda caranya dengan yang tadi tidak pecahan. Jadi berbeda. Konversinya agak berbeda gitu ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini untuk yang desimal ke biner ya, dari rumusnya seperti ini. Ya. Di sini berarti B1 adalah bilangan bulat dari 2 yang dikalikan dengan XF ya. XF ini adalah pecahannya karena nilainya adalah ini. Nah, untuk memahami ini kita langsung aja ke contohnya, contoh angkanya supaya lebih jelas. Nanti kita baru reference ke sini, kembali ke sini. Karena untuk membaca ini kadang-kadang juga bingung gitu kan, maksudnya seperti apa sih gitu. Oh, ternyata kalau kita lihat contoh penghitungannya lebih mudah. Kemudian ini prosedur ini nanti kan diulang ya. Kita akan menemukan B2 yang merupakan bilangan bulat dari ini, kemudian B3 yang merupakan bilangan bulat dari ini gitu. Pokoknya dia mendapatkan mulai dari B1 dulu, bilangan bulat pertamanya, bilangan pecahan yang pertama, kemudian pecahan yang kedua B2-nya, kemudian mencari bilangan pecahan yang ketiganya, yang urutan ketiganya ya. Kalau ini untuk yang desimal ke biner seperti ini rumusnya, penghitungannya. Nah, konversi bilangan pecahan misalkan di sini diberikan melalui algoritma 2 ya, dengan menggunakan algoritma 2 di sini untuk mencari konversi bilangan pecahan. Caranya juga menghitung secara rekursif suatu bilangan ya, mulai dari B1, B2, B3 dengan cara sebagai berikut ya. Caranya seperti ini. Nanti maka bisa disusun ya, untuk X-nya itu bisa disusun sebagai berikut untuk pecahannya. Ya, ini adalah algoritma secara umum untuk konversi bilangan pecahan menggunakan algoritma 2. Nah, contohnya seperti ini. Ini sebetulnya implementasi dari algoritma tadi gitu. Secara misalkan angka gitu supaya lebih mudah kita memahami algoritma tersebut. Ataupun yang rumus di depan tadi. Nah, misalkan kita punya X itu adalah 0,625 ya. 0,625 yang kita bayangkan itu ini berapa per berapa? 5/8 ya? 1625 itu berapa? 0,625 itu berapa per berapa? 5/8. 5/8 ya, betul ya? Ya. Kalau di dalam apa namanya? Desimal, di sistem desimal itu 5/8, artinya 5/8 bagian. Kalau kita konversi itu di dalam sistem biner, ternyata hasilnya adalah, prosesnya adalah 2 dikalikan dia, nilai ini, ya 2 dikalikan dengan bilangan itu, hasilnya adalah 1,25 ya. Kemudian dari sini kita dapatkan B1-nya, B1-nya adalah 1. Sisanya berapa? 0,25. Masih menyisakan 0,25 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 0,5. Kita dapatkan B2-nya adalah 0 yang di depan ini, digit di depan. Kemudian masih menyisakan 0,5 kan, 0,5 kan, 0,5 dikalikan 2 hasilnya adalah 1, 0. 0 ini kan sudah habis ya, karena sudah habis berarti kita dapatkan B3 adalah 1. Ya, jadi nilai dari konversi dari 0,625 di desimal 0,625 ke biner itu adalah 0,101.
ya. Itu untuk yang ke biner. Kemudian kalau misalkan X-nya itu adalah 0,1 ya, atau 1/10 itu. 1/10 itu kalau dikonversi di dalam sistem biner, X adalah 0,1 dikalikan 2 dulu ya, 2 kalikan itu tadi X-nya, XL-nya atau 0,1 nilai tersebut, hasilnya adalah 0,2. 0,2 kita dapatkan B1-nya adalah 0, kemudian menyisakan 0,2 yang dikalikan dengan 2 hasilnya 0,4. Kita dapatkan B2-nya adalah 0, yang urutan keduanya itu masih menyisakan 0,4. Kalikan 2 lagi hasilnya 0,8, mendapatkan B3 ya, B3-nya 0, menyisakan 0,8, kemudian 0,8 kali 2 itu 1,6. Kita dapatkan 1, masih menyisakan 0,6 lagi. 0,6 kalikan 2 menyisakan 1, kita dapatkan 1 menyisakan 0,2. Nah, kalau menyisakan 0,2 kan kembali lagi ke sini, ke atas lagi sama. Jadi nanti proses ini akan berulang gitu kan. Pada langkah berikutnya kita kembali ke bilangan 0,2 sehingga proses akan berulang. Dengan demikian akan menghasilkan bilangan pecah biner yang non-terminating. Jadi kalau kita menghitung 0,1 itu di desimal, kita mau konversi ke dalam biner, itu dia menjadi pecahan yang biner yang not terminating ya. Jadi terus menerus. Jadi 0,1 itu menjadi 0,00011110011001100 dan seterusnya. Ya itu kalau di dalam biner hasilnya. Kenapa enggak 0,1 menjadi 0,1 juga, Pak? Sebetulnya representasi dari 0,1 di dalam desimal itu berbeda dengan di dalam biner. Kalau bukan pecahan kan 0,1, 1 ya 1 gitu kan. Kalau biner maupun desimal sama aja. 1,0 ya 1,0. Kalau di dalam tapi kalau 1,0 udah berbeda ya. 10 kan. Kalau misalkan 10 dengan 1,0 itu berbeda. 1,0 itu kan kalau di dalam desimal kan 3. Sedangkan 10 di dalam desimal itu bukan 1,0 gitu. Nah, itu jadi representasinya untuk 0,1 di dalam desimal atau 1/10 itu kalau digunakan dalam biner, nah ternyata dia menjadi not terminating, terus menerus dia. Ya, porsinya kita bayangkan segitu, nah itu ternyata kalau diimplementasikan seperti itu. Ya. Kemudian ini kalau dibalik, ya, prosesnya dibalik dari biner ke desimal ya. Ya sebetulnya sama prosesnya, cuma di sini ada konversi lagi ya. Kalau kita dapatkan nilai desimalnya, kita konversi lagi ke dalam binernya. Oke, ini untuk contoh latihannya. Nanti silahkan dicoba saja. Dan harapan saya untuk latihannya ya ini aja, latihan aja sendiri. Mungkin nanti kita bahas minggu depan kalau memang ada kendala untuk pembuat programnya dari algoritma tadi 1 dan 2 dicoba, kemudian dicoba untuk membuat programnya. Kalau memang ada kendala nanti kita diskusikan. Karena memang sebetulnya ini tidak terlalu digunakan nanti ketika kita bicara kita sudah masuk ke dalam metode-metode numerik yang kita gunakan. Jadi cuma di dalam proses untuk apakah itu dari algoritma ke pemrograman, nah itu kita perlu latihan. Nah disinilah kesempatan untuk latihan itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ya, jadi ini hanya pengantar saja terkait dengan penggunaan sistem bilangan. Nanti yang terpenting adalah mungkin mulai minggu depan itu kita sudah mulai membahas terkait dengan floating point. Floating point itu adalah yang bisa diterima oleh komputer itu berapa, itu perlu tahu kita juga gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita melakukan iterasi itu terjadi
error yang disebabkan oleh floating point ya. Kemudian selain itu juga kita error itu maksudnya programnya nggak jalan atau tidak menuju ke konvergen ya. Hasilnya itu tidak konvergen. Hasilnya tidak menuju ke satu titik itu. Itu bisa jadi disebabkan oleh permasalahan di floating point atau mungkin kita operasi aritmetika yang menyebabkan hilangnya angka signifikan. Nah, itu lebih penting lagi. Jadi hasil yang kita peroleh itu bisa jadi karena ada pembulatan atau pemotongan yang menyebabkan kita kehilangan angka signifikan. Jadi jadinya itu nanti mungkin bisa nggak konvergen atau menyebabkan permasalahan yang lain. Ya, jadi bagaimana kita membuat algoritma aritmetika ya, proses aritmetika yang memang tidak menghilangkan angka-angka signifikan ya. Itu yang penting sebetulnya nanti untuk mulai pertemuan ke minggu depan ini ya, yang akan kita bahas. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Halo, suara saya masih terdengar? Oke. Nggak putus-putus ya dari tadi ya? Oke, ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, untuk responsi ya dicoba saja sambil merefresh. Yang latihan satu ini saja ya, yang ini saja untuk merefresh. Lebih mudah kan ini untuk responsinya. Dibuat saja, dikerjakan. Ini diambil dua-dua aja ya. Yang satu kerjakan yang BD ya. Kemudian yang dua kerjakan yang B. Kemudian yang tiga kerjakan yang B ya. Jadi A1 itu ambil yang BD, yang dua itu ambil yang B, yang tiga ambil yang B. Ya supaya untuk merefresh saja sambil kalian supaya memahami konsep menggunakan algoritma 1. Ya. Itu saja untuk responsinya. Silakan dikerjakan, masih banyak waktu. Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Kerjainnya dalam bentuk codingan atau ini Pak? Atau kerjain coret-coret aja? Coret-coret aja. Coret-coret saja. Untuk codingnya nanti dicoba saja. Bukan untuk responsi ya. Codingnya di latihan saja. Latihan tapi nggak usah dikumpulkan. Hanya nanti minggu depan kita bahas kalau memang ada masalah. Ya, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kita diskusikan. Jadi untuk codingnya silakan nanti tetap dicoba tapi bukan untuk responsi. Responsi hanya untuk menghitung ini saja. Untuk merefresh saja proses dari algoritma 1. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang lain? Oh ya, untuk yang coding juga untuk yang algoritma 2 dicoba ya nanti. Dicoba saja, tapi bukan untuk responsi. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya cukupkan sekian dulu ya. Ini masih pemanasan nih, kalian kan habis kemarin nggak kuliah dua minggu ya. Gimana kesannya untuk PKL? Enak nggak? Ya, semua ambil positifnya saja. Jadi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, yang penting kita optimalkan dengan kendala yang ada sehingga bisa yang penting bisa tercapai tujuannya. Ya, ini sudah masih ada kurang satu orang kayaknya ya. Oh iya, di kelas mana ya yang kemarin itu ada yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Ada yang enggak, ada yang tahu? Ada yang enggak ikut? Bentar saya cek dulu. Di kelas ini kah? Kenapa, Pak? Ketua kelasnya siapa? Ini SD2 ya? Iya Pak, SD2 Pak. SD2, sebentar saya cek dulu.
Iya. Jadi ada dua ingin saya tanyakan, ini mungkin kalian tahu karena saya juga belum koordinasi dengan BAK. Hanif Muhammad Sofi dengan Kiran Aldi Pangumbanan Hasibuan itu sebetulnya ada. Untuk Kiran ada, Pak. Tapi untuk Hanif Muhammad Sofi nggak ada kabar lagi, Pak. Oh, memang nggak ada kabar ya. Ya, Untuk Kiran masih ikut. ini Pak, Kirannya ada. Tapi kok nggak pernah responsi ya untuk PJJ? Untuk yang tanggal 2 Februari, yang 9 Februari, itu Kiran belum responsi untuk PJJ. Mengikuti nggak? Suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya, ini siapa? Kiran, Pak. Oh ya, gimana Kiran? Itu ada masalah, Pak, di email saya, Pak. Oh gitu. Soalnya saya itu nggak bisa ngirim responsi lewat Google Classroom gitu, Pak. Ya, ini sudah disampaikan ke BAK ya. Iya, Pak. Oke, ya karena gini, untuk apakah itu responsi dan juga nanti ujian, jadi segera saja yang penting ada kan, Kiran kan juga ikut, selalu ini, dulu kan pernah saya sampaikan buat screenshot kalau memang ngikuti mata kuliah kan, itu yang sebagai dasar gitu ya, sebagai dasar kalau ada kendala seperti itu, responsinya nggak bisa masuk, nah, minimal ada screenshotnya bahwa tetap mengikuti perkuliahan ya. Kalau saya sih tetap nggak masalah sih seharusnya, tetap bisa diperbaiki untuk responsinya karena yang penting ada bukti bahwa sudah mengikuti perkuliahan. Ya, nanti ya Kiran selalu dibuat screenshotnya, nanti itu yang menjadi dasar untuk berkirim surat ke PAK supaya segera ini masih belum bisa ngirim responsi untuk yang ini nanti. Kurang tahu sih, Pak. Soalnya saya dari kemarin-kemarin ngirim lewat email STIS, Pak. Ke BAK gitu, Pak. Oke, itu Bukan melalui Google Classroom. itu untuk semua mata kuliah ya, bukan hanya mata kuliah saya ya. Iya, Pak. Oke, kalau secara umum begitu kendalanya nggak masalah. Artinya saya yakin BAK masih bisa melakukan, maksudnya mentolerir seperti itu. Ya, tapi tetap ya Kiran, buat screenshot untuk bukti ya, untuk jaga-jaga. Kalau saya juga nggak masalah, yang penting memang hadir. Jadi memang yang satu ini ya, yang memang sejak kapan itu ya nggak ada? Sejak awal sih, Pak. Sejak awal semester ini? Semester lalu juga, Pak. Oh, Udah. semester lalu juga. Semester lalu ya. Iya. Iya. Tapi sudah pernah ini kah? Sudah pernah tinggal kelas? Iya, Pak. Sudah pernah? Ya, pernah, Pak. Oh, pernah. Iya. Ya mungkin ada apa namanya, motivasi yang lain ya. Kita nggak tahu. Ya. Dari yang penting saya sudah konfirmasi bahwa sebetulnya yang kira nanti ada permasalahan di email, nanti segera aja diselesaikan dengan PAK. Karena takutnya nanti pada saat ujian nanti nggak bisa ngambil soal, akhirnya nanti dikira dapat soal dari temannya, itu nggak boleh gitu ya. Segera aja sebelum nanti ujian. Oke. Ya demikian ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat sore dan salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.